Halo, mungkin ini uploadan pertama saya. Masih malu ya. Ya, mungkin sekarang saya akan membahas terkait dengan sesuatu yang mungkin jarang dibicarakan atau terbesit di hati saya untuk membicarakannya itu terkait dengan kenapa apa ya? Ceritanya gini. Tadi maghrib biasa kan Ramadan sekarang cari takjil, dan saya cari takjil di Masjid Jami Semarang dekat Simpang 5. Parkir kan, masuk. Nah itu kebetulan udah mau buka, kemudian duduk, niatnya cari takjil. Tapi ikut pengajian dulu, terus pengajian kan dapat makanan. Awalnya minuman dibagi-bagi karena memang banyak, terus makanannya dikit tapi jamaahnya banyak, akhirnya pada rebutan. Saya awalnya ngira tuh kalau rebutan, kalau jamaah tuh nggak bakal rebutan, soalnya ya tau lah bapak-bapak masuk rebutan gitu, masuk di masjid sekelas Masjid Jami rebutan gitu. Ternyata setelah ditaruh makanan set langsung rebutan set. Nggak cuma anak-anak, bapak-bapak juga, bapak-bapak, mbah-mbah. Gini ya, sebenarnya apa yang menyebabkan mereka seperti itu gitu, kenapa mereka itu rebutan untuk mendapat makanan, padahal jika dilihat dari jamaah yang ada dan makanan yang ada itu kan berbanding terbalik. Makanannya dikit, jamaahnya banyak, mesti banyak yang nggak dapat. Tapi kalau aku mikirnya itu, pertama karena mereka niatnya salah. Mereka niatnya ke masjid buat cari makanan, bukan pengajian. Nah itu permasalahan aspek yang sulit dilihat tuh memang susah. Itu kayak moralitas atau niat sesuatu tuh memang sulit dilihat gitu. Jadi keingat ada satu hadis, mungkin ada kaitannya dengan ini, bahwa pertama yang akan dicabut dari dunia ini, ilmu pertama itu adalah tentang kekusukan. Bagaimana kekusukan kita ketika sholat gitu. Jadi ketika sholat bukannya khusyuk mikir mikir Allah, malah mikir nasi misalnya, mikir makanan. Dan itu mungkin yang membuat orang-orang itu ketika kan sholat itu kan harusnya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita praktekkan ketika sholat akan menjadi kita praktekkan di kehidupan sehari-hari harusnya. Ya ketika sholat kita niatnya bukan untuk sholat, malah mikir yang lain-lain, ya dalam kehidupan kita pun juga sama, mungkin ada kaitannya. Sehingga ketika kita ingin ibadah gitu, niatnya bukan karena ibadah, karena mencari makanan gitu, mencari iftar, cari takjil. Nah, itu kan salah, harusnya nggak sampai rebutan gitu. Mesti kan memang ini kan sangat memalukan jika dilihat orang lain, misalnya di negara lain antri tidak rebutan, ya bapak ngalah, kan gitu enak dilihatnya. Aspek moralitas tuh dan etika memang sangat penting. Kita tuh adalah negara agamis gitu, negara yang menjunjung tinggi agama. Cuman dalam penerapannya ternyata lebih agamis negara-negara barat yang tidak mengakui mereka negara yang beragama. Karena memang negara kita tuh agama simbol, sebatas simbol saja, sebatas adat, tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak mencerminkan nilai-nilai dasar apa yang disebut agama itu. Pada dasarnya kan
memanusiakan manusia itu adalah bagian dari agama. Cuman karena kita melihat agama sebagai adat dan kebiasaan dan larangan dan sebuah pembenaran, larangan dan perintah, tidak melihatnya sebagai sebuah hukum moralitas yang memang harus dijaga. Akhirnya karena perintah-perintah itu, mereka akhirnya kayak membuat Islam tuh agama yang keras gitu. Kayak ketika kita lihat kasus-kasus viral, contoh yang di Jabar itu, yang ada ormas yang membubarkan membubarkan sebuah warung makanan dengan keras gitu. Mereka kan memang benar dalihnya karena harusnya puasa itu wajib. Cuman yang mengapa mereka keras gitu sih? Kenapa tidak dengan cara baik-baik saja gitu? Kan karena ada alasan yang membuat mereka tidak berpuasa, atau jika memang benar mereka tidak berpuasa tanpa alasan pun, kita juga bisa menasihati dengan cara baik-baik, karena Islam mengajarkan tidak mengajarkan kekerasan. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Ya karena kurang tahu juga apa yang membuat mereka seperti itu, saya kurang tahu. Tapi setidaknya gunakanlah bahasa-bahasa yang halus, karena Rasulullah pun memiliki akhlakul karimah, sebaik-baik akhlak yang membuat pada akhirnya para sahabat itu kagum dan akhirnya pada masuk Islam. Kenapa Rasulullah banyak sahabat yang mati-matian membela Rasulullah? Karena Rasulullah itu adalah memiliki budi pekerti yang luhur. Kenapa Islam bisa menyebar? Karena pada dasarnya Rasulullah itu memiliki karakter yang bagus, seperti halnya jujur. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan sebuah agama atau agama Islam ini, karena orang-orang sudah mengetahui bahwa beliau jujur, banyak orang yang percaya tapi sulit menerima. Orang pada percaya cuma sulit menerima karena takut akan diejek oleh kaumnya. Tapi pada akhirnya karena semakin banyak orang yang terpapar oleh kebenaran cahaya Islam, pada akhirnya semua orang menerima bahwa Rasulullah itu adalah Nabi utusan Allah dan Islam adalah agama yang benar. Atau mungkin karena kekerasan pada waktu itu memang harus dilaksanakan ketika kita berperang melakukan kekerasan, karena memang wataknya orang sana harus menggunakan kekerasan, sudah tidak bisa lagi menggunakan cara-cara yang halus. Sedangkan di Indonesia sendiri Islam tersebar bukan dengan cara kekerasan, tapi dengan cara-cara halus, seperti adanya Wali Songo, para keturunan Baklawi yang datang ke Indonesia yang menyebarkan Islam. Mereka menyebarkannya dengan cara yang halus, dengan cara-cara yang menyesuaikan dengan masyarakat, tidak dengan cara-cara yang kasar. Dan pada akhirnya karena memang Islam itu adalah agama yang mengedepankan intelektualitas, bukan hanya sekedar beragama Islam tapi tidak beriman, akhirnya para penduduk Indonesia itu bisa dibilang belum terlalu terdidik. Akhirnya beragama tapi hanya sebatas simbol, beragama tapi tidak melihat dasar apa yang menyebabkan mereka melakukan seperti itu, apa nilai-nilai dasarnya. Seperti tadi ketika kita rebutan snack, itu kan sebenarnya tidak harus gitu sih. Apa sih nilai dasarnya kita pergi ke masjid? Itu kan hanya untuk melihat atau mendengarkan kajian agar kita dapat pencerahan, agar kita dapat bisa mengamalkannya untuk kemudiannya dapat mendapat pahala, dan karena pahala itu dapat membuat hidup kita tenang, hidup kita bahagia. Cuman karena niatnya dah berubah, yang awalnya untuk mencari ridho Allah atau menambah ilmu, niatnya berubah menjadi untuk mencari takjil. Akhirnya takjil gak dapat, ilmu gak dapat, ya pada akhirnya hanya tidak mendapatkan apa-apa. Maka dari itu sebenarnya bangsa ini bisa maju
memang bangsa ini bagus beragama, tapi beragama pun harus memiliki pendidikan, harus memiliki kadar intelektualitas, moralitas. Ada sebuah ungkapan yang mungkin mewakili ini: belajarlah menjadi manusia sebelum kamu belajar beragama. Karena jika kamu dibalik, jika kamu belajar agama tanpa belajar manusia dahulu, maka pada akhirnya tidak akan sejalan dengan apa tujuan dari agama itu sendiri. Mungkin bisa dikoreksi, tidak tahu. Itu saja, sekian.